Halo Sobat Mega, jumpa lagi bersama saya Jasmine Kiki Panganti di podcast Si Eno, podcast persembahan dari SMK Negeri 3 Batu. Untuk mengisi Ramadan kali ini, podcast Si Eno akan berbagi info, cerita, dan inspirasi menarik seputar Ramadan agar Ramadan Sobat Mega di rumah jadi lebih bermakna. Di tiap episodenya, kita akan menemani waktu berpuasa kalian selama 7 menit dengan tema yang bermanfaat tentunya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai konsistensi beribadah, terutama untuk Gen Z dan Sobat Mega di rumah. Sudah hadir di sini bersama kita, Pak Kavi selaku Guru Agama Islam di SMK Negeri 3 Batu. Selamat siang Pak Kavi. Selamat siang juga Yasmin. Bagaimana Pak kabarnya Pak Kavi? Alhamdulillah. Yasmin, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Nah, di pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai tantangan konsistensi beribadah ala Gen Z. Nah, saya sebagai Gen Z dan perwakilan Sobat Mega di rumah penasaran nih Pak, kira-kira apa sih Pak yang dimaksud dengan konsistensi beribadah? Konsistensi beribadah, atau bahasa kerennya Islam, konsisten itu namanya istiqomah. Istiqomah beribadah itu adalah apabila kita melakukan ibadah, baik tampak maupun tidak tampak, tetap melakukan sebagaimana mestinya. Tampak misalnya kita dilakukan bersama keluarga, teman, dan sebagainya. Pun juga tidak tampak, tetap kita melakukannya, serta dengan menjauhi larangannya. Menurut Imam Ghazali, keistiqomahan itu memiliki pengertian adalah apabila kita mampu dan melakukannya, keistiqomahan beribadah dalam 3 kali dan berturut-turut. Jadi apabila hanya 3 kali tapi tidak berturut-turut, tidak sesuai yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Oh, berarti konsistensi beribadah itu adalah suatu ibadah atau suatu kegiatan yang dilakukan secara 3 kali berturut-turut atau bisa lebih gitu ya Pak? Betul. Nah, saya sebagai Gen Z nih Pak, biasanya sering menunda-nunda sholat atau biasanya sering dengar nih dari teman-teman, alah nanti aja deh sholatnya, nanti sekalian tobat gitu kan Pak, nanti deh sekalian tobat deh, langsung tobat aja gitu. Nah, kira-kira apa sih Pak yang jadi tantangannya untuk Gen Z di era sekarang ini khususnya? Yang pertama, mengenai kita semua itu sebenarnya pemimpin dari diri masing-masing. Seperti ada hadis Nabi, kulukum ra'im wa kulukum an ra'iyati. Yang artinya kita itu pemimpin misalnya pemimpin melakukan sholat, pemimpin melakukan ibadah, pemimpin mengerjakan PR dan sebagainya. Itu semua kita masing-masing. Kemudian mengenai hal tersebut tentu kita bisa memilih mana melakukan ibadah lebih dahulu, tobat lebih dahulu ataupun tidak, itu sebenarnya kembali kepada kita sendiri. Tapi yang sesuai hadis Nabi bahwa kita semua pemimpin. Kemudian tantangan yang pertama adalah keimanan di era digitalisasi dan juga teknologi. Seperti yang kita ketahui, mudahnya mengakses informasi, mudahnya menyampaikan dan mendapatkan konten positif maupun negatif di media sosial tentu sangat berdampak pada keimanan Gen Z dan kita semuanya. Oleh sebab itu ada sebuah ayat Quran surat Al-Isra ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Yang artinya, tidaklah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya penglihatanmu, pendengaranmu dan juga hati nurani semuanya akan dipertanggungjawabnya. Oleh sebab itu, maka kita harus selektif dan pintar-pintar memilih sesuatu agar tidak terjerumus dari bahaya media sosial yang mempengaruhi keimanan. Dari media sosial berarti ya Pak? Betul sekali. Nah, tantangannya itu berarti untuk saat ini memang media sosial itu salah satunya. Betul. Nah, selain media sosial kan saya tuh seringkali main sama teman-teman atau mungkin yang di sekolah gitu Pak, sering menunda-nunda sholat, bahkan tidak melaksanakan sholat karena takut nih saat wudhu atau saat sholat itu make up kita luntur. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Pak Kavi soal pemikiran tersebut? Oke, mengenai tersebut termasuk fikih sosial ya, seperti yang misalnya kita memang konteksnya tidak di make up tadi ya. Memang betul ada ulama yang pernah mengatakan, tapi kalau urgent dan momennya sekali seumur hidup, misalnya contoh pas menikah kan habis akad pengantin perempuannya misalnya tidak menghapus make up karena mungkin momennya sekali seumur hidup, juga misalnya benar-benar tidak sempat karena banyak tamu, itu memang diperbolehkan untuk mengqadha sholat. Tapi kalau konteksnya kita semua nih sahabat Semega misalnya yang perempuan, ya tetap itu tidak boleh mengqadha, harus tetap sholat sebagaimana mestinya, karena konteksnya tadi sesuai beberapa ulama bukan sekali seumur hidup seperti itu.
Oh begitu. Nah, jadi itu tadi guys, kita tuh nggak boleh nih menunda-nunda sholat atau bahkan tidak melaksanakan sholat karena takut make up kita luntur. Nah, mungkin ada pesan dan tips nih dari Pak Kavi sendiri untuk Sobat Smega yang ada di rumah soal agar kita tuh bisa lebih konsisten gitu Pak dalam beribadah. Pesan dari saya adalah yang pertama, misalnya apapun yang kita lakukan dan dimanapun kita berada, kita itu tidak luput dari penglihatan Allah dan pengenalan Allah. Oleh sebab itu, sebisa mungkin kita itu tetap mengingat Allah dimanapun berada. Toh juga kita sekarang puasa, menahan bukannya makanan saja tapi juga hawa nafsu. Supaya diperlancar kita tetap ingat Allah. Yang kedua adalah pesannya adalah kita sebisa mungkin untuk menjauhi maksiat, karena maksiat sangat berpengaruh bagaimana ke konsistensian dalam beribadah atau keistiqomahan dalam beribadah. Yang ketiga adalah sebagaimana kita pernah mendengar ulama itu apabila kita bingung melakukan sesuatu, mulailah dari memperbaiki wudhu. Dari pesan yang ketiga adalah perbaikilah dan perdalam wudhunya. Yang keempat, ulama juga mengatakan yaitu perbaikilah setelah wudhu. Yang selanjutnya adalah perbaikilah sholatmu, sehingga ketika wudhunya sudah benar, insya Allah nanti berujung kepada sholatnya juga benar. 4 pesan dari saya. Oh seperti itu. Terima kasih Pak Kavi. Jadi itu tadi teman-teman di rumah, pentingnya penerapan konsistensi beribadah khususnya bagi kita Gen Z. Nah, Sobat Smega, itu tadi pembahasan seputar konsistensi beribadah untuk Gen Z. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan Sobat Smega yang ada di rumah. Saya Jasmine Kiki Panganti, pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.